Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rosita, kelas A6, akan menjawab soal UTS mata kuliah Ilmu Al-Quran. Baik, nomor 1. Bagaimana proses turunnya Al-Quran dan sejarah kodifikasinya? Al-Quran adalah sebuah kitab suci umat Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Wahyu pertama kali yang diturunkan yakni Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Hal ini sebagai petanda diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi atau sebagai rasul ketika beliau sedang di Gua Hira. Kitab suci Al-Quran bagi umat Islam menjadi pedoman kehidupan. Salah satu peristiwa yang terkait dalam turunnya Al-Quran ke bumi adalah nuzulul Quran. Al-Quran tidak diturunkan sekaligus kepada Rasulullah SAW, namun ayat-ayatnya diturunkan secara bertahap dan berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Secara bahasa, nuzulul Quran berasal dari dua kata, yakni nuzul yang artinya menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, dan Al-Quran itu sendiri yang merupakan kitab suci umat Islam. Turunnya Al-Quran dibagi menjadi dua periode, yakni periode Mekah, yaitu ayat-ayatnya yang disebut dengan Makkiyah. Yang kedua periode Madinah, ayat-ayatnya yang disebut dengan Madinah. Ayat Al-Quran yang pertama turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Turunnya ayat ini menjadi tanda awal kenabian. Selain itu, turunnya Al-Quran menjadi awal dari perjuangan yang menyebarkan agama Islam di Jazirah Arab. Sehingga nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk digunakan sebagai petunjuk bagi umat Islam. Al-Quran pertama kali diturunkan di Gua Hira sebelah utara pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi. Oleh karena itu, nuzulul Quran diperingati oleh umat muslim pada malam ke-17 Ramadan. Pada periode setelah hijriahnya Nabi Muhammad ke Madinah, terdapat 28 surat yang diturunkan selama 9 tahun 9 bulan. Ayat terakhir Al-Quran yang diturunkan adalah surat Al-Ma'idah ayat kelima. Selama periode Mekah, pada umumnya ayat yang diturunkan berisi tentang kaidah dan tauhid. Pada periode ini terdapat 86 surat yang diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Sedangkan ayat yang diturunkan di kota Madinah umumnya berkaitan dengan muamalat atau hubungan manusia sebagai makhluk sosial syariat, yaitu aturan dalam kehidupan Islam dan hukum Islam. Pertanyaan yang kedua, apa yang disebut dengan asbab al-nuzul dan berikut contohnya? Baik, secara bahasa, asbab an-nuzul dapat diartikan sebagai sebab-sebab turunnya suatu ayat. Subhi al-Soleh mendefinisikan asbab an-nuzul sebagai suatu yang menjadi sebab turunnya suatu ayat atau beberapa ayat, atau suatu pertanyaan yang menjadi sebab turunnya ayat sebagai jawaban atau sebagai penjelas yang diturunkan pada waktu terjadinya suatu peristiwa. Adapun Cotton mendefinisikan asbab an-nuzul sebagai suatu hal yang karenanya Al-Quran diturunkan untuk menerangkan status hukum pada masa hal terjadi, baik berupa peristiwa atau suatu pertanyaan. Jadi latar belakang yang melingkungi dan menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Berikut contoh ayat Al-Quran yang memiliki asbabul an-nuzul. Di antaranya surat Al-Ma'idah ayat 51,
surat Ad-Duha ayat 1 sampai 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu yang artinya demi waktu duha dan demi waktu malam apabila telah sunyi, Tuhanmu Nabi Muhammad tidak meninggalkan dan tidak pula membencimu. Quran surat Ad-Duha ayat 1 sampai 3. Dijelaskan juga dalam surat An-Am ayat 1 ayat 152 ya, yang berbunyi wala taqrabu malam al-yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha asaddu wa aufu kaila wa mirja wa mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha laha illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana zakurba. Dalam surat Al-Insyirah ada lagi sebagian surat Al-Insyirah ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Itu surat Al-Insyirah ayat 1 sampai 8. Itu salah satu contoh ayat Al-Qur'an yang memiliki asbabun nuzul. Terus selanjutnya yaitu surat Al-Lahab ayat 1 sampai 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayashla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad, yang artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan, kelak dia akan memasuki api yang bergejolak atau neraka. Begitu pula istrinya, yaitu membawa kayu bakar atau penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Quran surat Al-Lahab ayat 1 sampai 5. Baik, pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud munasabah Al-Quran dan beri contohnya. Secara etimologis, al-munasabah berasal dari masdar an-nasabu yang bermakna al-qurabah, artinya dekat. Dari kata nasab kemudian menjadi al-munasabah yang artinya al-muqarabah, kedekatan satu sama lain. Al-munasabah adalah suatu yang masuk akal jika dikemukakan kepada akal pikiran seseorang, maka akan mudah diterima. Secara terminologis, terdapat perbedaan definisi munasabah yang dikemukakan oleh para ulama, di antaranya satu, Zakarshi, munasabah adalah suatu hal yang dipahami. Menurut Asyuti, munasabah adalah kolerasi yang mencakup ayat antar ayat dan antar surah. Menurut Al-Baihaqi, munasabah adalah ilmu yang mencoba mengetahui ilat-ilat atau alasan-alasan di balik susunan atau urutan bagian-bagian Al-Quran, baik ayat dengan ayat maupun surat dengan surat. Menurut Manna Al-Qatan, munasabah merupakan banyak logan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Dalam kalimat yang lain dalam satu ayat atau antara ayat dengan ayat yang lain dalam satu kelompok ayat atau antara antar surat dengan surat yang lain. Jadi definisi munasabah merupakan ilmu yang mengkaji tentang aspek-aspek kolerasi yang terdapat antar ayat atau beberapa surat Al-Quran.
karena yang menghubungkan dengan ayat lain maupun dengan satu bertentangan dengan yang lainnya. Contohnya yaitu dalam surah Al-Ghasyiyah ya, ayat 17 sampai 20. Ada lagi contoh sebagai munasabah dari segi materi. Dari segi materi atau hubungan kolerasi antara satu surah dengan surah sebelumnya. Satu surah berfungsi menjelaskan surah sebelumnya. Contoh surat Al-Fatihah ayat 6 dengan surat Al-Baqarah ayat 2. Hubungan antara nama surah dengan isi atau tujuan surah. Pada umumnya nama-nama surah diambil dari surah dari suatu masalah pokok yang terdapat dalam surah tersebut. Contohnya surat An-Nisa. Jadi nama An-Nisa karena memang persoalan pokok yang terdapat dapat kita lihat pada surat nama surat An-Nisa karena memang persoalan pokok yang terdapat dalam surat tersebut adalah menyangkut persoalan perempuan. Selanjutnya hubungan antara ayat pertama dengan ayat terakhir dalam satu surah. Contohnya dapat kita lihat pada surat Al-Mu'min ayat 1 dengan Al-Mu'minun ayat 117. Selanjutnya hubungan antara satu ayat dengan ayat lain dalam satu surah. Contohnya Al-Baqarah ayat 2 dengan Al-Baqarah ayat 3 dan 4. Hubungan kalimat dengan kalimat lain atau satu ayat. Contohnya kalimat surat Al-Fatihah ayat 2 yaitu Alhamdu dengan Rabbil Alamin ya. Selanjutnya hubungan antara fasilah dengan isi ayat. Contohnya fasilah dari surat Al-Ahzab ayat 25. Selanjutnya contoh hubungan antara ayat terakhir dalam satu surat dengan ayat yang pertama surat berikutnya. Contohnya dapat kita lihat pada ayat 96 surat Al-Waqiah dengan surat Al-Hadid ayat 1. Pertanyaan yang keempat, jelaskan pengertian Makkiyah dan Madiniyah serta hikmah ilmu ini. Baik, ayat Makkiyah adalah ayat yang diturunkan di Mekah dan sekitarnya, baik sebelum hijrah atau sesudah hijrah. Sedangkan ayat-ayat Madiniyah adalah ayat yang turun di Madinah dan sekitarnya. Definisi yang lebih memfokuskan, jadi keduanya itu mempunyai definisi yang memfokuskan pada orang-orang yang menjadi sasaran wacana Al-Quran atau mukhatabah. Menurut definisi ini, ayat-ayat Makkiyah adalah ayat-ayat yang menyeru penduduk Mekah, sedangkan ayat-ayat Madinah adalah ayat-ayat yang menyeru penduduk Madinah. Definisi terakhir menitik beratkan pada fase dakwah Islam. Menurut definisi ini, ayat Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun sebelum peristiwa hijrahnya Nabi ke Yatsrib. Sedangkan ayat-ayat Madiniyah adalah ayat-ayat yang turun setelah peristiwa hijrah tersebut. Jadi hikmah ilmu ini dapat ditentukan yang pertama dapat ditentukan nasih, manasuk dan mukhasih atau mukhasih mujmal. Yang kedua dapat memberikan informasi tentang waktu, tempat dan situasi turunnya Al-Quran. Yang ketiga dapat memberikan informasi tentang variasi komunikasi dan strategi Al-Quran untuk memproduk budaya baru. Yang keempat dapat membuka jalan untuk dilakukannya penafsiran haraki terhadap Al-Quran. Yang kelima, memberikan gambaran tentang sifat universalitas, elastisitas, dan fleksibilitas pemahaman terhadap Al-Quran. Yang keenam, menunjukkan adanya variasi gaya komunikasi teks Al-Quran baik dari segi isi,
struktur komunikasi dan konstruksi kebahasaannya. Yang ketujuh, memberikan pemahaman rasional terhadap sejarah Nabi Muhammad SAW dan perkembangan dakwah Al-Quran. Selanjutnya pertanyaan yang kelima, apa yang dimaksud dengan muhkam mutasyabih? Berikan masing-masing contohnya. Baik, Al-Quran itu sendiri yang menyebutkan ayat-ayatnya ada tersendiri atas ayat-ayat muhkamat dan ada ayat-ayat mutasabihat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Quran surat Ali Imran ayat 3, yang artinya dialah yang menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain ayat-ayat mutasabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesehatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat mutasabihat. Semuanya itu dari isi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Quran surat Al-Imran ayat 3. Berdasar pada ayat yang di atas, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya. Mahkam dan mutasabbih, yaitu berbeda pendapat dalam mendefinisikan mahkam dan mutasabbih. Beberapa di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ayat-ayat muhkamat adalah ayat-ayat yang mudah diketahui maksudnya. Sedangkan ayat-ayat mutasabihat adalah ayat-ayat yang hanya Allah sendiri yang tahu maksudnya. Yang kedua, ayat-ayat muhkamat adalah ayat-ayat yang memiliki satu pengertian saja. Sedangkan ayat-ayat mutasabihat adalah ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian. Ketiga, ayat-ayat muhkamat adalah ayat-ayat yang maksudnya dapat diketahui secara langsung, tidak memerlukan lagi keterangan lain. Sedangkan ayat-ayat mutasabihat adalah ayat-ayat yang tidak dipahami kecuali setelah dikaitkan dengan ayat lain. Yang keempat, ayat-ayat muhkamat adalah ayat-ayat yang terang dan tegas maksudnya, dapat dipahami dan mudah. Sedangkan ayat-ayat mutasabihat adalah ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian dan tidak dapat ditentukan arti mana yang dimaksud kecuali sesudah diselidiki secara mendalam, atau ayat-ayat yang pengertiannya hanya Allah yang mengetahui, seperti ayat-ayat yang berhubungan dengan yang goib-goib, misalnya ayat-ayat yang mengenai hari kiamat, surga, neraka, dan lain-lain. Contoh ayat-ayat muhkamat dan mutasabihat. Contoh ayat muhkamat yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 5, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanul khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizsun min amali syaitani fajtanibu la'allakum tuflihun. Yang artinya, hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, kemudian mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran surat Al-Maidah ayat 5. Pada ayat ini dijelaskan larangan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk meminum khamar.
berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib menggunakan anak panah. Dengan adanya larangan tersebut berimplikasi pada keharaman umum mengerjakannya. Contoh ayat mutasabih. 1. Mutasabih dalam segi lafal. Ayat mutasabihat dari segi lafal, karena kata yang digunakan Al-Qur'an tidak umum, goib atau aneh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa fakihatun wa abba, dan buah-buahan serta rumput-rumputan. Quran surat Abasa ayat 80. Makna lafal abban dalam ayat tersebut baru diketahui setelah dihubungkan dengan ayat berikutnya, yaitu mata alakum wala nu'amikum, yang artinya untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu, yaitu Quran surat Abasa ayat 80, sambungan dari yang tadi di atas. Dari ayat ini baru jelas bahwa fakihah, buah-buahan, adalah kesenangan untuk kamu, sedangkan aban, kesenangan untuk binatang ternakmu. Berarti aban artinya adalah rumput-rumputan untuk binatang-binatang ternak. 2. Mutasabihat dalam segi makna. Ayat mutasabihat ini disebabkan karena kesamaran makna ayat yang tidak terjangkau oleh akal pikiran manusia, seperti sifat-sifat Allah, sifat hari kiamat, bagaimana kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Manusia tidak akan pernah mengetahui kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 59 yang berbunyi, wa bismillahirrahmanirrahim, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa, yang artinya dan pada sisi Allah lah kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, yaitu Allah ya. Dalam penggalan ayat di atas, Allah tidak hanya mengetahui siapa yang zalim dan siapa yang tidak. Dia mengetahui segala sesuatu dan pengetahuannya menyeluruh lebih rinci. Ayat ini menyatakan Allah mengetahui semua yang disebut sebelum ini, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci atau gudang-gudang semua yang gaib, yakni apa yang tidak terjangkau oleh makhluk, serta tidak ada satupun yang dapat mengetahuinya dengan pengetahuan yang rinci lagi tepat kecuali Allah Subhanahu wa taala. 3. Mutasabihat dari segi lafal dan maknanya dan maknanya sekaligus ya. Mutasabihat dari segi caranya, seperti bagaimana cara melaksanakan perintah wajib dan sunnah. Hal ini terkait dengan kaifiat dalam melakukan suatu yang terbilang rinci ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taha ayat 14 yang berbunyi, bismillahirrahmanirrahim, wa aqimish sholata lizikri, yang artinya dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Dalam ayat di atas terdapat kesamaran tentang bagaimana cara sholat ya agar dapat mengingat Allah, sehingga dapat diketahui dengan jelas tata cara mendirikan sholat. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.